Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Rumah Kehidupan dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Masjid 99 Kuba yang berada di Kota Makassar, tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada video kali ini kita akan mendengarkan suatu cerita kehidupan, proses kehidupan dari seorang imam masjid di masjid ini. Beliau adalah seorang hafizul Quran, penghafal Al-Quran, namun beliau memiliki kekurangan, yaitu beliau buta sejak lahir, namun beliau bisa dan mampu menghafal Al-Quran secara mungkin. Bagaimana cerita beliau? Mari kita saksikan dalam video ini. Dan sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Rumah Kehidupan, agar channel Rumah Kehidupan tetap menjadi channel inspirasi, inovasi, dan motivasi untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, saya Muhammad Iqbal Choing, SPDI MPD. Saya dilahirkan di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Alamat lengkapnya itu di Desa Latelang namanya, Kecamatan Patimpeng, Kabupaten Bone, tahun 1972 ya. Kemudian saya dilahirkan dalam kondisi tunanetra, dilahirkan di kampung yang waktu itu masih pedalaman ya, walaupun sekarang sudah bisa dikatakan bukan pedalaman lagi. Waktu saya lahir itu masih tergolong pedalaman daerah itu. Nah, pada saat saya bayi tentunya dipelihara oleh orang tua dan keluarga dekat. Sampai kemudian saya menginjak usia kanak-kanak. Rasa ingin tahu saya tentang berbagai hal itu sangat besar. Ya. Saya diilhamkan oleh Allah keinginan untuk mengetahui pengetahuan begitu. Akhirnya nenek saya waktu itu pergi merantau dan kembali, dan dia bawakan saya hadiah berupa radio, pesawat radio. Ya. Nah, dari pesawat radio itulah saya mulai mengenal dunia luar ya, dari dunia di luar tempat saya lahir dan besar. Kemudian dalam perkembangannya saya mau bergabung dengan orang yang belajar di sekolah ya. Pada waktu itu Allah takdirkan ada SD Impres yang dibangun di kampung saya. Saya datang ke situ untuk mendaftar, begitulah, minta untuk belajar. Ya, kepala sekolahnya mengatakan ya tidak bisa masuk nama karena Anda ini berkebutuhan khusus, begitulah ya, cacat, sehingga ada namanya sekolah luar biasa. Tapi karena saya mau sekali belajar, ya akhirnya ya, kepala sekolah SD Impres itu menerima saya, tapi selaku pendengar lah istilahnya, kalau istilah kita sekarang itu mustami ya. Tidak masuk nama tapi ikut-ikut saja. Yang tentu konsekuensinya itu pada akhirnya tidak dapat ijazah. Ya, tidak apa-apalah. Belajarlah saya di situ bertahun-tahun sampai kemudian usia saya menanjak menjadi remaja ya. Sudah tidak cocok rasanya bergaul dengan kanak-kanak ya. Akhirnya saya pamit di sekolah itu untuk kemudian lanjut ke SLTP,
saya mencoba lagi. Ada SMP di kampung saya itu lebih jauh lagi dari sekolah dasar itu, sekitar 5 kilo, dan jalan kaki karena waktu itu belum ada kendaraan, betul-betul masih tergolong pedalaman. Itu di tahun 89 ya. Jadi usia saya sudah besar memang ya. Akhirnya kesanalah saya, dan ketika saya menemui, pertama saya menemui wakil kepala sekolahnya dulu. Nah, wakil kepala sekolahnya waktu itu heran, bagaimana caranya Anda bisa diterima sementara tidak punya ijazah SD begitu. Saya bilang ya memang tidak punya, tetapi saya pernah ikut belajar bertahun-tahun, dan kalau bisa biar tidak masuk nama tidak apa-apa, yang penting saya ikut belajar, dijamin keamanan di sekolah. Akhirnya wakil kepala sekolah itu mengatakan ya biar saya bicarakan dengan kepala sekolah dulu. Saya bilang kalau bisa saya ketemu langsung Pak, supaya tidak berbelit-belit ya. Akhirnya saya dipertemukan dengan kepala sekolah. Ya begitu juga jawabannya, bahwa bagaimana caranya Anda ini berkebutuhan khusus, ada SLB. Saya bilang ya, tapi tidak ada yang bisa bawa saya ke sana, jauh. Yang kedua, sementara saya mau belajar ini, saya mau mendapat penghidupan yang layak. Saya selaku warga negara, karena waktu itu pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 yang belum diamandemen itu saya hafal semua sejak di sekolah dasar itu. Nah, saya sempat bacakan itu pasal yang menyinggung tentang pendidikan itu. Bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapat pengajaran dan pendidikan. Akhirnya kepala sekolahnya mengatakan ya baiklah kalau begitu, Anda saya terima dan saya jamin keamanan, tapi tidak masuk nama. Dan nanti kalau ada pengawas dari kabupaten atau dari kecamatan ya Anda bicara sendiri. Saya bilang insya Allah saya siap. Singkatnya mulailah saya belajar di sekolah itu dengan berjalan kaki, berlumpur ya. Namanya saja masih pedalaman, kurang lebih 10 kilo PP itu. Nah, saya jalani itu kurang lebih 3 bulan. Terus pesantren Darul Istiqamah Copa Maros waktu itu liburan, santrinya liburan dan ditugaskan untuk pergi ke daerah-daerah berdakwah sambil mencari infak ya untuk pembangunan pesantren. Nah, qadarallah waktu itu salah seorang santrinya bertugas di dekat sekolah yang saya tempati itu, bahkan tinggal di rumah teman kelas saya, bahkan sebangku saya. Nah, teman kelas saya itulah yang menceritakan tentang seluk-beluk saya yang dia tahu. Katanya ada orang tidak melihat tapi semangat belajar, kuat menghafal katanya. Heran lah ini santri, wah dia mau apakan ilmunya itu? Dia mau apakan ilmunya sementara tidak mungkin dia pakai berdakwah karena ilmu umum. Kenapa dia tidak di pesantren saja? Akhirnya dia minta dicarikan tempat saya. Dan alhamdulillah ketemu. Namun waktu itu orang tua saya, karena memang orang tua saya dari awal itu tidak setuju kalau saya pergi-pergi sekolah begitu. Karena menurut prinsipnya bahwa ya, kenapa ada orang buta pergi sekolah, sedangkan orang melihat saja sekolah tamat tidak dapat kerja semua. Ya justru kembali jadi pengangguran. Ini Anda ini tidak melihat, tinggal saja di rumah dikasih makan. Tapi ya itulah barangkali yang disebut ilham dari Allah ya, karena saya tidak mau terima itu. Karena ada
ada dorongan dari dalam bahwa tidak, walaupun saya ini tidak melihat yang secara otomatis banyak memerlukan belas kasihan dari orang lain, tapi saya juga tidak mau betul-betul hanya mendapat belas kasihan tanpa ada sesuatu yang bisa saya lakukan. Ya istilahnya bagaimana juga saya bisa, ya istilahnya kalau toh saya dibantu bukan semata-mata karena kondisi saya yang cacat, tapi ada juga yang bisa saya berikan untuk keluarga dan masyarakat. Nah itu muncul dari dalam itu. Nah itulah yang mendorong saya untuk kemudian semangat dan sampai terkesan berontak dari orang tua.